Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok Informatika A12 akan mempresentasikan proyek analisis data. Adapun judul dari proyek ini adalah Tabungan Sampah di Sekolah. Kemudian, tujuan proyek ini adalah peserta mampu menerapkan pemahaman konsep dari lembar kerja dan operasi-operasi dasar pada lembar kerja tanpa maupun dengan menggunakan komputer. Dalam kali ini kita akan menggunakan pendekatan secara plugged ya, atau dengan menggunakan komputer. Oke, selanjutnya adapun deskripsi singkat dari kasus yang akan kita kerjakan, yaitu siswa SMP Merdeka akan mengumpulkan sampah untuk pendanaan kegiatan tahun. Siswa Merdeka, SMP Merdeka mengumpulkan sampah pada hari Sabtu selama 3 bulan. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah kardus bekas dan botol plastik dan dicatat oleh bendahara kelas. Kemudian adapun informasi-informasi penting yang ada dalam kasus tersebut, di mana sampah yang dikumpul akan dijual ke pengepul, di mana kertas kardus bekas dijual dengan harga 3.000 per kilo, sedangkan botol plastik dijual dengan harga 2.500 per kilonya. Selanjutnya, siswa akan mendapatkan predikat berdasarkan jumlah tabungan yang dikumpulkan, di mana ada predikat gold, di mana jumlah tabungan di atas atau sama dengan Rp500.000. Kemudian untuk predikat silver, di mana tabungan lebih dari 200.000 atau sama dengan dan kurang dari Rp500.000. Kemudian untuk tabungan predikat bronze, dia apabila jumlah tabungannya di bawah Rp200.000. Oke, teman-teman sekalian, adapun tugas kita yaitu membantu bendahara kelas untuk mencatat dan mengolah data sampah yang disetorkan anak di kelas, sehingga pada akhir bulan ketiga menghasilkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan seluruh siswa. Yang kedua, jumlah uang yang ditabung setiap siswa. Yang ketiga, predikat jumlah tabungan setiap siswa. Yang keempat, jumlah tabungan yang paling banyak. Yang kelima, jumlah tabungan yang paling sedikit. Kemudian, rata-rata tabungan siswa. Dan selain itu, ada juga tantangannya menghitung jumlah predikat siswa. Ya, silakan teman-teman sekalian menyimak video yang akan ditampilkan mengenai presentasi bagaimana menyelesaikan atau bagaimana membantu bendahara kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan hasil luaran atau bagaimana membuat tabel dari kasus yang ada di project 2. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan nama tabel itu sendiri ya. Kita beri nama tabel tabungan. Nah, oke, sudah ada. Selanjutnya kita identifikasi kolom-kolom apa saja yang kita butuhkan untuk membuat tabel tabungan sampah siswa. Yang pertama itu ada kolom nomor, selanjutnya kolom nama siswa, kemudian berat kardus bekas, ini
dalam kilogram. Selanjutnya berat botol plastik juga dalam kilogram. Selanjutnya itu adalah total berat sampah, itu juga dalam kilogram. Selanjutnya kita masukkan jumlah tabungan, ya, jumlah tabungan siswa. Setelah itu predikat tabungan. Ya, oke. Sini kita atur untuk ukuran kolom, ya. Oke, sudah jadi. Nah, kita misal untuk selanjutnya untuk penomoran kita kasih nomor 1 sampai 6 saja, 6 orang siswa. Tidak usah terlalu banyak. 6. Selanjutnya untuk nama siswa kita kasih misalnya nama siswa A, siswa B, sampai seterusnya, ya. Nah, kemudian di kolom berat kardus kita isikan masing-masing jumlah berat kardus bekas yang mereka kumpul. Nah, misalnya kita kasih saja 10 kilo, 30 kilo, 45 kilo, 20 kilo, 50 kilo, dan 110 kilo. Kemudian untuk berat botol plastik, ya kita kasih 15 kilo, 50, 10, 20, 50, dan 120. Ini datanya istilahnya data dummy, ya. Istilahnya kita masukkan sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya untuk menghitung total berat sampah kita menggunakan rumus yaitu sum, ya. Caranya itu ketik sama dengan sum mohon maaf komputernya loading, ya. Kita ketik sum, kemudian kita blok yang di sini kolom yang akan kita jumlahkan, kemudian kita tekan enter. Nah, sudah muncul otomatis. Nah, selanjutnya untuk yang di bawahnya cukup kita tarik saja di sudut ini, kotak ini, ya, kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Nah, sudah muncul jumlah dari total berat sampah masing-masing siswa. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah tabungan siswa. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu dengan mengetikkan di sini sama dengan, kemudian kita buka kurung, kemudian kita pilih kolom tempat dari sampah kardus bekas. Nah, setelah itu kita kalikan, ya, menekan bintang, kalikan dengan harga kardus bekas per kilonya. Harganya yaitu Rp3.000. Setelah itu kita tutup kurung, kemudian kita tambah dengan harga botol plastik, ya.
dari sekian kilo yang kita kumpulkan. Nah, kita buka kurung, kita pilih kolom botol plastik, kemudian kita kali dengan harganya itu 2.500 ya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, akan muncul jumlah tabungan siswa ya dari 25 kg sampah, dari sampah kardus dan sampah bekas. Cukup kita tarik ke bawah dan yang lain akan mengikut. Nah, selanjutnya di sini kita ubah tipe datanya ya, supaya dia ada mata uang, kata rupiah depannya, kita ganti di sini. Kemudian di bagian sini kita cari rupiah. Nah, ini dia rupiah. Kemudian di sini untuk pengaturan berapa angka di belakang koma, kita kasih 0 saja. Oke. Selanjutnya kita hitung adalah rata-rata berat sampah ya, rata-rata berat sampah, rata-rata berat sampah. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus yaitu average ya, rata-rata, kemudian kita blok dari atas seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, ini sudah ada, kita bulatkan saja sampai 1 atau 2 angka di belakang koma dengan ini decrease ya, decrease menggunakan fungsi decrease ini, decrease desimal ya. Oke. Kemudian untuk di sini cukup kita tarik saja di sini, dan otomatis akan muncul ya. Nah, ini dia. Selanjutnya untuk di sini caranya sama dengan yang sebelumnya ya. Caranya sama dengan mengetikkan fungsi average, rata-rata. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah tabungan tertinggi ya. Max tabungan siswa. Jadi kita akan menghitung tabungan yang mana paling tinggi dari siswa. Caranya bagaimana? Ya, kita ketikkan untuk bagiannya di sini. Itu dengan mengetik sama dengan, kemudian kita pakai fungsi max ya. Max. Kemudian buka kurung. Nah, kita kemudian blok range datanya dari sini. Nah, ini akan muncul secara otomatis di sini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tabungan yang paling rendah ya. Tabungan siswa. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, cuman dia menggunakan fungsi min ya. Min, buka kurung, datanya sama dengan di atas, range-nya F5 sampai F11, kemudian di enter. Nah, otomatis akan muncul. Kemudian rata-rata jumlah tabungan, menghitung rata-rata jumlah tabungan, rata tabungan. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama yang sebelumnya tadi dengan menghitung rata-rata sampah ya, dengan menggunakan fungsi average, kemudian kita blok range data yang akan kita rata-ratakan, kemudian kita tekan enter, maka akan muncul secara otomatis ya rata-rata dari tabungan siswa. Nah, selanjutnya kita akan membuat ya predikat dari tabungan, di mana ada 3 predikat yang akan kita cantumkan. Yang pertama itu dari predikat gold, silver, dan bronze. Nah, bagaimana caranya menerapkannya di sini, di tabel ini? Nah, cara itu dengan menggunakan rumus if ya, rumus if.
Caranya seperti ini ya, kita tik sama dengan if ya. Kemudian fungsi if buka kurung ya, if. Nah, kemudian kita pilih tabel ini ya, sel ini ya, sel ini yang akan kita apa istilahnya, yang akan kita definisikan apakah nilainya termasuk dalam gold, silver atau bronze ya. Kita akan membuat logikanya di sini, yaitu ya if jika kolom F5 lebih besar atau sama dengan berapa tadi. Kalau gold dia 500 ya. 500.000 ya, oke. Kemudian koma ya. Nilai benarnya apa? Kita kasih dia gold. Gold ya. Nah, selanjutnya jika dia silver atau bronze misalnya. Nah, kita ketik fungsi if sekali lagi. Kita setelah gold ya, kita kasih dia tanda koma, kemudian menekan fungsi if kembali. Nah, buka kurung. Nah, bagaimana fungsinya? Bagaimana logikanya? Yaitu jika sel F5 lebih besar atau sama dengan 200.000 ya, 200.000, maka dia akan menghasilkan nilai silver. Nah, kemudian kita beri tanda koma. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi kriteria kriteria di mana F5 lebih besar daripada 200.000, maka kita menambahkan fungsi false-nya ya. Kalau true, dia akan silver. Kalau misalnya kondisi ini terpenuhi, di mana F5 lebih besar atau sama dengan 200.000, maka kondisi benarnya atau jikalau kondisinya terpenuhi, maka akan menampilkan nilai silver. Tapi jika kondisinya tidak terpenuhi, dia akan menampilkan nilai lain atau nilai false ya. Nilai false-nya kita beri bronze ya, bronze ya. Oke. Kemudian kita tekan enter. Nah, dia perhatikan sudah otomatis muncul di sini. Nah, untuk selanjutnya sisa kita tarik saja turun di sini di kotak kecil ini ya. Nah, kita tarik sampai di sini. Di baris G10 ya. Nah, sudah muncul. Oke. Nah, sudah sampai di sini ya. Kita atur ya, kita perbaiki tampilan dari tabelnya agar lebih menarik kelihatannya. Mulai dari namanya kita merge dulu, kemudian bisa kita ganti jenis hurufnya di sini. Pakai saja. Oke. Kemudian kita beri kolom semuanya. Di sini diberi baris ya. Oke. Kita beri pewarnaan. Bisa di sini. Terserah warna apa. Ya.
sedikit. Ini fungsi untuk mengatur atau mengotomatisasi agar kolom menyesuaikan dengan nilai yang dalam tabelnya ini ya. Jadi akan menyesuaikan luas tabelnya dengan jumlah nilainya di sini. Untuk di sini saya mau coba ganti dengan model ini accounting ya, supaya lebih, kita ganti di sini, cari rupiah. Untuk mengurangi angka desimalnya ya. Nah, sudah kelihatan lebih baik. Kemudian kita buat di sini. Oke, sudah lebih baik. Kita beri warna di sini. Kita masuk di sini. Oke. Kemudian di sini. Hijau ya. Nampak lebih baik ya. Nah, inilah hasil dari luaran untuk proyek kedua ya. Itu tabel tabungan sampah siswa. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tantangannya, yaitu berapa jumlah predikat gold, predikat silver, bronze pada tabel di atas, pada tabel ini ya. Caranya kita buat 3 kolom ya. Yang pertama kolom bronze, kemudian silver, selanjutnya gold. Oke, saya pindahkan dulu supaya ya, kemudian kita beri nama di sini rekapitulasi tabungan siswa agar kelihatan lebih baik. Oke, kita ganti jadi kemudian kita isikan datanya di bawah sini. Nah, kita ganti hurufnya terlebih dahulu. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memasukkan atau menggunakan fungsi COUNTIF. Nah, cara penggunaannya seperti berikut ini. Ya, ketik sama dengan, kemudian kita cari fungsi COUNTIF ya. Oh, ini di bawah sini COUNTIF. Nah, kemudian kita memilih letak data ya yang akan dihitung. Nah, kita pilih di predikat, di kolom predikat ya. Nah, kita hitung jumlah predikatnya. Kemudian setelah itu kita koma. Kemudian nah, nilai predikatnya apa di situ? Nah, misalnya untuk di sini bronze, maka fungsi ini akan mencari kata bronze pada kolom predikat tabungan.
mencari, kemudian menghitung berapa jumlahnya. Dan muncullah hasilnya seperti ini. Ada 3 ya. Ada 3 siswa dengan predikat tabungan bronze ya. Kemudian untuk silver dan gold caranya sama ya. Saya tidak akan menjelaskan caranya, cuman karena sama saja dengan ini sebelumnya tadi, caranya sama ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita tarik di sini datanya, kita beri tanda dolar dulu ya di sini di depan kolomnya sini, tanda dolar. Ini mengatur agar ketika datanya ditarik ya ke silver dan ke gold, dia tidak akan bergeser di sini, di range-nya tidak akan bergeser ya. Jadi istilahnya apa ya, datanya kalau tidak salah absolut, kalau tidak salah ya. Kita coba tarik. Nah, sorry. Oh ya, saya lupa ganti ya. Ini ya, sisa ganti saja ini ya. Diganti kriterianya di sini dengan silver. Ya, silver sudah ada. Kemudian gold. Oke. Ya, sudah jadi. Jadi ini adalah rekapitulasi predikat tabungan siswa. Dari bronze itu ada 3, silver ada 2, dan gold ada 1 berdasarkan tabel yang ada di atas ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi presentasi pembuatan tugas proyek kedua kepada teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.